Kita ada di hadapan hadirat Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang telah menjadi manusia, firman Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau telah menunjukkan bahwa Engkaulah Allah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang memberikan jaminan keselamatan kekal. Haleluya. Malam hari ini kami akan belajar firman Tuhan, dan untuk itu Tuhan kami percaya bahwa Engkau telah menyatakan setiap firman Allah diberitakan, tanda-tanda itu akan menyertai orang percaya, akan meneguhkan setiap firman Tuhan lewat Roh Kudus yang bekerja. Karena itu Roh Allah sendiri yang berkuasa bagi setiap pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sedang hadir lewat cara yang luar biasa dan dahsyat, lewat Roh Kudus dengan kuasa yang luar biasa itu bagi kami di tempat ini. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami, bahwa setiap kekuatan iblis dalam bentuk pola apapun caranya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dia tidak akan bisa menegak, karena nama itu nama yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba sebagai alat berkat-Mu, dan hamba bukan lebih baik, tetapi Tuhan, kalau Engkau yang berfirman, Engkau yang menyatakan, maka Tuhan, otoritas dan kuasa itu datang daripada Engkau sendiri. Mari Tuhan berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, kita berada di dalam satu situasi yang tentu, yang sering saya katakan begini. Kita berdoa pergumulan di akhir tahun 2021. Kita mengharapkan satu mimpi besar, yaitu tahun 2022 adalah tahun di mana kita bisa melangkah tanpa satu hambatan. Kita mau supaya tahun 2022 lebih baik daripada tahun 2021. Tapi kita menginjak kaki di tahun 2022. Januari kita melihat sana sini, berduka, duka cita sana sini. Kita terus melihat situasi hari-hari ini di mana munculnya varian baru wabah corona. Terus di mana doa daripada orang percaya, di mana hamba-hamba Tuhan yang sering menyatakan di mana Allah yang hebat dan luar biasa. Kita datang juga, kita melihat tragedi perang dunia yang sekarang terjadi Rusia dengan situasi yang ada. Maka orang banyak berprediksi begini. Kemarin saya ikuti di acara pendeta, perpisahan pendeta, ada muncul bahasa bilang, jangan-jangan ini suatu arah kepada perang dunia ketiga. Itu satu hal kenyataan sih, pemahaman, dan kita tidak tahu itu. Mari saudara kekasih Tuhan, kita baca firman Tuhan. Dan ini kan masuk minggu-minggu sengsara, minggu sengsara yang pertama ya, kalau tidak salah ini minggu sengsara yang pertama. Minggu-minggu ini maka saya akan membaca, kita sama-sama belajar firman Tuhan kembali kisah Taman Getsemani, di mana kisah Taman Getsemani yang tentu firman Tuhan ini sudah tidak asing bagi kita, sama-sama untuk kita belajar akan firman Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-42. Ayat yang ke-32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan Yesus Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan berkata. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia mati sedikit, merelakan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu datang. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati istrinya sedang tidur. Dan dia berkata kepada Yesus, Simon, sedang tidur kau? Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam?
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ketiga kali tidurlah sekarang dan istirahatlah. Coba saya tiba-tiba lihat anak manusia Israel di tangan lawan. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, ini satu kisah yang tentu 2000-an tahun yang lalu, dalam suasana seperti ini, Tuhan Yesus atau Yesus ada di Taman Getsemani yang dia bersama para muridnya. Disinilah kisah di mana dia harus mulai dengan satu pergumulan untuk menjalankan amanat Bapa atau amanat ataupun firman Tuhan, bagaimana untuk digenapi. Tentu di sini yang tadi saya memberikan satu contoh. Di tahun 2021 kita punya mimpi besar. Apa yang pergumulan Tuhan Yesus juga sama seperti kita. Kalau bisa cawan ini lalu daripada saya. Tetapi kemudian dia bilang begini, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu ya Bapa. Pergumulan yang sama juga bagi kita sebagai orang percaya juga sama. Tidak mungkin kita mau sama seperti Tuhan kasih tantangan lebih besar. Tidak mungkin. Dia punya mimpi supaya tahun ini, tahun di mana tahun pemulihan, tahun pembebasan. Kita punya mimpi besar dan kita percaya itu pasti terjadi. Tapi kemudian kita diberhadapan dengan pencobaan yang ini yang sedang terjadi. Saudara kekasih Tuhan, ini satu kisah pilu di Taman Getsemani. Kisah sedih di sini. Pergumulan Yesus sebagai manusia untuk bagaimana menjalankan jalan penderitaan menuju kepada Bukit Golgota. Ini jalan penderitaan yang dia mulai di sini kisah. Saudara, kalau mungkin ini saya sudah pernah angkat salah satu video di YouTube tahun kemarin. Itu dengan tema kisah pilu di Taman Getsemani. Malam ini kita mau angkat satu tema tentang berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara kekasih Tuhan, kisah pilu di Taman Getsemani ini satu kisah. Contohnya begini ya. Bicara tentang taman, orang bilang kalau Taman Getsemani, taman bicara tentang taman, apalagi tentang taman apa? Taman nostalgia. Taman di sini apa mau mere? Yang biasa orang pergi dulu pacaran, senang untuk misalnya reuni suami istri nikah yang lalu, nikah terus berjalan dia mau pergi untuk reuni. Orang bilang dia untuk ingat masa lalu. Mungkin di taman di sini apa? Taman Tugu apa? Tugu Tsunami. Orang biasa dulu di sana untuk saya sering ketemu lihat itu orang pacaran di situ. Mungkin ada juga saya lihat ada yang sudah rambut putih seperti saya, depan botol juga sama seperti saya. Ada yang pergi situ mungkin mengingat dulu pernah duduk ketemu di situ. Mungkin ya ketemu di sini untuk dong reuni kembali di taman. Mungkin di taman waktu kisah gempa bumi dong bertemu di situ untuk saling curhat, artinya saling untuk I love you, you love me dan lain sebagainya. Tiba-tiba gempa bumi terjadi, maka dong ini pasti jalan Tuhan. Saudara, ini gambaran taman ini tentu yang tadi Taman Getsemani, taman nostalgia. Orang punya pikir gambaran adalah satu taman yang di situ ada sukacita. Di taman di situ adalah untuk supaya bersenda gurau. Tetapi kali ini Yesus bawa para murid pada waktu itu sampai di situ. Di sinilah taman dia mau untuk menyatakan kepada para muridnya. Inilah perpisahan dia dengan mereka di sini. Untuk bagaimana dia menjalani satu penderitaan bagi seluruh dunia. Tetapi ada hal yang menarik di sini dia ajarkan kepada para muridnya. Dia tunjukkan di sini bahwa dia sebagai manusia. Dia Allah sebagai Allah yang datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dia mau tunjukkan bahwa setiap umat manusia akan mengalami pencobaan. Yang hari ini kita alami dan seterusnya ada saja pencobaan. Tetapi akan berbeda dia tunjukkan di sini. Ada dua kata yang sangat terkenal di sini dia katakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga kalau kita bayangkan
mungkin saya lebih bayang ke begini ya, orang pos ronda. Kalau orang pos ronda itu misalnya dia jaga, kalau kita nonton di televisi itu biasa kalau orang di pos ronda dia jaga, tujuan di situ dia jaga, bukan dia tidur ngorok ya. Jaga supaya apa? Waspada terhadap jangan sampai ada pencuri ataupun ada orang yang mencurigakan. Dia saat dia berjaga-jaga di situ dia diharapkan supaya jangan dia terlelap tidur. Pesan Tuhan Yesus kepada para murid juga dengan situasi yang bencana yang akan dihadapi, tantangan yang dihadapi, dia mau supaya mereka harus standby untuk ada bersama dia karena dia juga menunjukkan diri sebagai manusia yang dia akan alami. Dikatakan Alkitab di sini, hatinya merasa sakit, merasa bahwa seolah dia akan mati. Sama seperti saya dan saudara menghadapi suatu situasi ini, sepertinya kita mau mati. Tetapi dia pesan di sini, berjaga-jaga. Makanya tadi saya satu contoh, kita di pos ronda orang jaga. Pada saat dia jaga misalnya di situ, dia jangan sampai terlelap. Kalau dia terlelap, maka tentu keamanan di sekitarnya situ pasti tidak terjamin. Yang berikut bahwa pada saat tujuan dia berjaga adalah dia tidak hanya duduk berjaga-jaga di tempat pos ronda, tapi kalau kita nonton film itu biasa orang ronda keliling. Tujuan untuk dia pantau, pekat terhadap situasi, jangan sampai muncul hal-hal yang mencurigakan. Ini yang kemudian kita belajar di sini. Tuhan Yesus mau supaya orang Kristen, orang percaya di tengah situasi bencana, pencobaan, jangan tidur-tidur, jangan diam-diam, tetapi berjaga-jaga, terus standby. Dengan apa? Beritakan firman kepada dunia, nyatakan bahwa dia satu-satunya juru selamat, bahwa dia menjamin. Makanya tadi saya dalam doa saya sudah katakan, hamba Tuhan sudah sampaikan dia. Itu pesan yang terakhir dan pesan yang sangat luar biasa. Firman yang dahsyat. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini firman yang berkuasa dan berkelas. Bagi yang percaya, maka dia akan mengalami, akan kuasa daripada firman ini. Maka kemudian harus berjaga-jaga, jangan tidur. Makanya kalau sudah orang ngopi dulu, supaya apa? Jangan ngantuk, ngopi. Tujuan ngopi supaya apa? Jangan ini mata ini ngantuk. Apalagi kalau misalnya di situ pasang televisi nonton bola, ini perlu kepekaan, perlu untuk berjaga-jaga. Minum kopi itu ibarat begini, supaya mata jangan mengantuk sama dengan kita baca firman. Tujuan supaya di saat kita belajar firman ada kekuatan yang memampukan kita. Dia akan memampukan saya dan saudara untuk bisa kuat menjalani setiap pencobaan. Para murid mengalami suatu pesan ini. Kalau secara tertulis kita baca secara biasa, bagi kita hanya dengan pesan karena mereka juga biasa nanti mengantuk. Jadi benar adanya. Tetapi ada hal yang makna di situ, bahwa di tengah pencobaan ini dia harus menjalani. Para murid juga akan mengalami ini semua, tetapi harus tetap berjaga-jaga. Dengan tadi gambaran-gambaran yang sederhana tadi, yang tugas. Siapa sih yang bertugas untuk berjaga-jaga? Tuhan Yesus tidak ambil sembarang. Alkitab mencatat puluhan, ratusan, bahkan ribuan para murid pada waktu itu. Tetapi diseleksi hanya 12 orang. Satunya pengkhianat. Dia bawa orang-orang ini, Petrus dan beberapa 2 orang maju. Itu tidak sembarang. Kalau hari ini saya dan saudara dipilih untuk menjadi hamba Allah, bukan sembarangan. Dia mau supaya berjaga-jaga, berlutut berdoa bagi dunia ini. Itu tanggung jawab bagi saya dan saudara. Jadi jangan kita orang pegang. Kadang-kadang saya lihat ini, karena orang mau mengejar ini subscribers, mungkin ini video akan muat dan teman-teman mungkin banyak yang tersinggung. Orang banyak semua, betul kita untuk mendapat dukungan. Tapi orang mengejar kira itu, orang bilang kerja dolar. Tapi orang lupa bahwa penginjilan itu yang utama, yang harus disampaikan kepada seluruh dunia. Tuhan Yesus punya pesan terakhir, semua itu akan terjadi. Perang-perang yang sekarang kita lihat terjadi semua. Kalau dia sudah ngomong 2000 tahun yang lalu, berentetan demi berentetan terjadi sampai yang saat ini, terjadi terus. Tetapi satu hal yang dia mau sampaikan, bahwa pada saat Injil Allah disampaikan, barulah tiba kesudahannya, yaitu dunia ini akan dan kedatangan dia akan semakin dekat.
Dan ini tanda-tanda yang sedang terjadi. Maka di sini butuh berjaga-jaga. Yang tadi minum kopi, jangan sekarang ini banyaknya, apalagi sekarang banyak film sinetron. Dulu terkenal buku-buku yang orang bilang buku-buku majalah ya. Saya punya istri dulu waktu kita masih menikah, berumur tuh 1 tahun belum punya anak. Di tahun itu umur 30-an. Bagaimana supaya mimpi, supaya anak cepat ada. Setelah pilih hamba Tuhan satu yang muslim, yang di air mata sana, yang bertobat masuk Kristen, dia dipakai Tuhan luar biasa dan sampai dengan sekarang. Berdoa, dia bilang begini, ibu, kalau bapak ini tidak masalah, karena bapak ini orang rajin baca firman. Tapi ibu ini ada kesulitan di dalam kamar ini, ada tumpuk dengan majalah-majalah, buku-buku. Mau ibu bilang itu pengakuan dosa di situ, bertobat. Benar saudara, tidak salah untuk menambah pengetahuan. Baca majalah semua segala macam tidak. Tapi kita kadang-kadang tidak berjaga-jaga membaca firman Allah yang sebenarnya. Inilah kekuatan Allah di sini. Tidak ada menjamin bahwa pengetahuan atau itu semua yang tadi contoh itu membilang tidak ada. Menambah pengetahuan penting, tetapi yang ada menjamin adalah firman Allah. Yang tadi berjaga-jaga, standby, waspada, peka. Maka kita harus kembali untuk firman Allah. Yosua, kalau kita baca salah satu tokoh Yosua, memberebut tanah Kanaan, tanah pemulihan, tanah berkat, dengan tantangan beban yang ada, dengan berbagai macam pengaruh yang ada di sana. Pesan Tuhan lewat Musa, baca, renungkan firman Tuhan, berkatakan itu supaya kamu hati-hati melangkah dan kamu akan memperoleh kemenangan. Coba Yosua pasal 1 ayat 8, coba dibaca. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Gambaran pada waktu itu bahwa masuk ke tanah Kanaan, tanah pemulihan, tanah perjanjian bukan mudah. Sampai di sana penuh dengan liku-liku tantangan, godaan, pencobaan, peperangan. Tetapi satu hal yang harus ingat, itu firman Allah. Baca, renungkan, perkatakan itu. Karena itulah satu kekuatan memberimu untuk supaya hati-hati. Inilah satu pesan-pesan yang sebenarnya Tuhan Yesus mau ajarkan kepada para murid. Dan tadi saya kembali bahwa tidak semua orang sembarang orang Tuhan kasih tahu rahasia ini. Tetapi bagi saya dan saudara sebagai hamba-hamba Allah, apapun kemampuan telinga kita kecil, tetapi Allah melihat itu besar, dipakai untuk menggugurkan dunia ini. Bukan berarti ketemu di sini ini salah satu-satunya, bukan. Bagian daripada murid Tuhan, bagian daripada orang yang berjaga-jaga seperti yang tadi orang suka jaga budi itu. Baca firman, ganti tadi istilahnya kopi, supaya kita semakin kuat yang tadi. Kita hati-hati di tengah situasi ini dan kemudian kita waspada. Supaya apa? Tujuan daripada akhir Tuhan adalah setelah melewati ini, maka pemulihan akan terjadi. Masuk tanah Kanaan, pemulihan itu akan besar-besar kita nikmati. Tetapi kita tidak diajarkan bukan jalan tol, tetapi bagaimana sebagai orang yang siap bertanding, berjaga-jaga seperti tadi orang kan tukang ronda. Apalagi kalau sudah pakai hansip, pakai hansip lengkap di sini dengan entongan, siap. Ini satu perlengkapan. Ini yang saudara kasih. Kalau kita kembali ingat kisah pilu ini, Tuhan Yesus bergolak di sini. Yang tadi mungkin dia punya mimpi besar adalah begini. Orang-orang yang ada di sekitar dia bersama-sama dengan dia kalau bisa. Mereka sama-sama istilahnya bersedekah di taman Getsemani. Tetapi kemudian dia menangis pada waktu itu. Sedih pada waktu itu oleh karena pergumulan yang berat ini. Terus orang bertanya dengan begini, kok bilang katanya Tuhan kok dia menangis? Ingat baik-baik, dia sebagai manusia. Dia Allah, tapi dia tunjukkan pada waktu itu dialah Yesus dari Nazaret sebagai manusia yang ada Allah di dalam dirinya.
tapi dia tunjukkan sebagai manusia bisa menangis bagi saya dan saudara. Pada saat saya dan saudara menangis, air mata, orang percaya menangis, merintih, dia, Yesus juga telah mendahului itu, menangis bagi saya dan saudara. Inilah kisah Taman Getsemani. Tetapi dia memberikan kunci di sini. Berjaga-jaga. Dia tunjukkan pada para murid, kamu di sini. Dia maju berlangkah ke batu Taman Getsemani. Apa yang dilakukan? Dia tunjukkan sebagai manusia. Dia datang kepada Bapaknya. Dia berlutut, Alkitab mencatat di sini. Dia tersungkur di saat itu, dia datang di hadapan Bapaknya. Dia tunjukkan bahwa inilah hal yang berikut, bahwa tetap mengandalkan Tuhan di tengah situasi ini. Saya katakan sering dan betul sudah banyak yang katakan, kalau orang pada situasi sekarang ini, kalau dia andalkan diri, kekuatan yang lain apalagi, dia tidak akan bisa. Andalkan Tuhan, maka kita akan selamat. Bukan berarti kita tidak mati. Bukan berarti saya khotbah kemudian saya tidak bisa mati. Saya mati sebagai manusia, tetapi keselamatan kekal itu diberikan oleh Tuhan. Itu yang beda. Bagi yang percaya, yang kemudian dia mengandalkan Tuhan yang sungguh-sungguh. Saudara kasih Tuhan, itu yang kemudian Tuhan Yesus ajarkan di sini. Makanya orang belajar mesbah doa itu dari seperti cara Tuhan Yesus melakukan ini. Dia berlutut, menyembah, bergolak habis-habisan, bergumul habis-habisan, merintih habis-habisan. Kalau bisa, sama seperti tadi yang saya bilang, sama seperti saya dan saudara, kalau bisa ini depan masalah ini lepas. Kalau bisa, apalagi anak muda setelah putus cinta dengan kalau bisa Tuhan jangan dia putus dari saya tahu cinta dengan dia. Tapi tiba-tiba putus loh. Setelah putus habis berdoa, aduh Tuhan kenapa Tuhan begini, saya sudah ikut Tuhan, melayani ikut persekutuan doa tadi, kenapa dia putusin saya? Ini beban. Apakah kemudian kita lolos dari beban? Tidak. Tuhan tidak ajarkan sekali lagi anak-anak Tuhan lepas dari beban bencana. Tuhan menunjukkan bahwa dia juga mengalami ini semua, bencana, beban, persoalan. Tetapi dia tunjukkan begini, untuk berjalan melewati itu semua, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap berjaga-jaga, terus merenungkan firman Allah siang dan malam, dan terus berdoa. Dia datang dan dia menyembah. Alkitab menyembahkan di sini, kalau kita baca baik-baik, piluh keringatnya bagaikan tetesan darah mengalir dari tubuhnya. Keringat yang jatuh, butir-butir bagaikan darah, tetes jatuh, karena pergumulannya besar. Secara manusia dia mau, kalau bisa lewat ini bencana ataupun ini cawan, tetapi dia bilang, Papa biarlah kehendakmu. Dia mau bicara sebagai manusia. Nanti kemudian baru dia menunjukkan dia Allah Tuhan itu yang menjadi manusia. Tapi dia tunjukkan bahwa dia adalah manusia yang cinta kepada saya dan saudara. Dia katakan Petrus dan lain, berjaga-jaga di sini dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam. Tujuan supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita bisa jatuh, saudara. Saya sering ambil contoh, mudah-mudahan saya sering ngomong, itu mudah-mudahan itu data itu betul. Yang setelah corona merajalela, muncullah di sini data terakhir. Muncul banyak janda di kabupaten ini. Banyak janda. Oleh karena apa? Masalah ekonomi. Dia tinggalkan suami. Oleh karena apa? Krisis ekonomi. Ini persoalan. Bencana, ini pencobaan. Jatuh ke dalam pencobaan. Hari-hari ini kita dengar juga apa? Jadi untuk segala macam sesuap nasi ataupun di ekonomi. Banyak orang jual diri. Banyak orang, artinya ada yang kemudian dia harus selingkuh, harus melakukan hal-hal yang tidak benar. Ini pencobaan yang menjerumuskan orang percaya. Yang hati-hati di sini, potensi ini uang ini dipakai oleh iblis. Tuhan Yesus mengalahkan kekuatan iblis di saat dia mengalami pencobaan. Dia hanya pakai dengan firman Tuhan. Iblis itu pakai putar balik di firman Tuhan. Iblis itu belajar di firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kita bilang kita belajar banyak kalau banyak hafal sini, iblis juga lebih tahu itu semua. Tapi dia pelintir semua ini firman begini. Tetapi Yesus pakai dengan kebenaran firman Tuhan yang benar. Iblis pelintir putar balik, Tuhan Yesus pakai kebenaran firman Tuhan yang benar. Ini kunci mati bagi iblis. Ada berkata firman Tuhan, manusia tidak hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Dia mati iblis di sini.
Saudara, kita tahu dari yang bersalah dan bersalah, kemudian banyak lagi ajaran-ajaran nabi-nabi palsu yang kemudian menggiring banyak orang. Ini akhir daripada zaman ini. Yang menggiring banyak orang dan bisa-bisa hamba Tuhan juga banyak-banyak orang-orang yang tadi pendeta hamba Tuhan bisa terjerumus dan jatuh. Saudara, mungkin kadang-kadang nanti kalau dulu ataupun bisa orang baca kalangan teman-teman misalnya notabene yang pendidikan formal pendeta pasti akan tersinggung. Saudara, hati-hati begini. Menuju Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengatakan jaga-jaga pada para rasul. Murid-murid juga bisa jatuh. Contohnya Petrus sampai sini jatuh. Judas Iskariot pada akhirnya jatuh. Karena apa? Masalah uang ekonomi. Jadi hawa nafsu dia jual akan Allahnya. Dia menyesal kemudian tidak ada guna. Untuk Petrus, Tuhan tangkap dia kembali. Saudara, saya katakan begini, banyak hamba Tuhan pasti akan jatuh. Kalau dia anggap remeh tentang firman Allah, dia hanya menganggap remeh yang penting formalitas saya pendeta, saya hamba Tuhan. Hati-hati di sini. Kalau dia tidak berjaga-jaga, akan kembali, saudara. Percaya saya punya perkataan, akan kembali menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita belajar sejarah kembali pada waktu zaman Onesimo disalibkan. Siapa yang salib? Tadikan salibkan dia. Siapa yang tangkap Yesus di dalam Getsemani? Dia merancang sedemikian rupa untuk bisa baca baik-baik. Para imam kepala, orang-orang yang ada di kumpulan gereja, orang-orang yang bertentangan, tetapi yang masuk di dalam wilayahnya para rasul adalah para murid, orang-orang yang dia berpendidikan. Ini dipakai Tuhan dan akan terjadi. Makanya hamba Tuhan harus hati-hati ini. Kalau tidak waspada, kesombongan rohani bisa melilit saya dan saudara menjerumuskan itu kembali kepada roh masa lalu menjelang kedatangan dia kedua kali. Kalau tidak berjaga-jaga, dan banyak akan terperangkap di dalamnya. Kecuali yang tadi berjaga-jaga dan selalu mau berdoa, baca firman, renungkan itu untuk terus mau berbenah diri, maka kuncinya dia akan beroleh di sini. Bapak-bapak sudah kasih Tuhan, ini satu hal yang sangat luar biasa. Yesus menangis sedih karena dia menjalani semua ini, tetapi ada hal yang luar biasa ditunjukkan bahwa ada Allah Tuhan yang diandalkan. Makanya saya sering katakan begini, kalau Allah Bapa kita menembus adalah satu nilai, maka kita itu berarti nol. Kita itu nol. Kalau nol ini pasang jago-jago lu hebat, atau lu bilang lu pakai andalan ilmu okkultisme, lu pakai pasang lu hebat di depan nol di sini dan nol pasang di depan. Lu pasang nol sampai banyak sekalipun orang akan baca, anak-anak pun akan baca kosong. Satu yang tetap hidup, nol mati. Tapi coba saudara, nanti nol ini di depan, satu di depan, Allah di depan, dan nol ikut di belakang. Bunyinya 10. Nol terus ikut di belakang, dia Allah, Yesus Tuhan. Bunyinya 100 sampai dengan bunyi ke 12 triliun. Betapa orang percaya di situlah. Kalau Anda dan Tuhan ikut firman Tuhan, berdoa bersekutu, dia punya nilai harga di mata Tuhan. Dia punya nilai harga mungkin di mata dunia orang bilang, itu anak orang dari orang sabu yang mungkin tidak punya sekolah pendidikan ataupun karena situasi dan sebagainya. Tetapi saudara, berharga saudara di mata Allah. Oleh karena apa? Nilaimu berharga. Kenapa? Mengandalkan Tuhan. Berjaga-jaga mengikuti firman Tuhan. Orang yang bisa bertahan sesungguhnya adalah orang yang mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita menyaminkan dia bahwa dia firman Allah, dia Allah pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, maka kita harus percaya atas firman itu, mengikuti akan firman itu. Karena kalau tidak mengikuti pencobaan kita akan kena semua. Saudara, saya punya khotbah, saya tidak untuk mengatakan menghakimi orang, tidak. Saya sangat takut. Tapi sebagai hamba Allah saya harus mengatakan ini. Saudara, tahun 2000 sebelum mulai masuk 2020, kita mulai corona yang mulai merambat masuk NTT Indonesia dan kemudian ini. Saudara, muncul LGBT. LGBT itu apa? Lesbian, gay. Terjadi perdebatan besar. Video itu saya masih simpan di kalangan pendeta. Berdebat pro kontra. Setuju, ada yang setuju, ada yang setuju. Malah ada hamba Tuhan saya yang sangat terkenal bilang apa? Mari kalau kita simpulkan kira-kira apa? Setuju kok tidak setuju? Ini goblok. Harus dengan firman, ya, tidak. Alkitab sudah mengatakan ini di dalam besar, tenang.
bahwa yang namanya LGBT itu segala macam itu najis. Setiap yang terlibat di dalam Tuhan katakan kepada bangsa Israel, ingat, kamu akan dimuntahkan. Dan kemudian Bapak sudah tiba-tiba terjadi kita. Ini situasi yang hati-hati di sini.